Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Subianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nambangan dalam rangka tugas guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Royati karena telah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa membersamai saya dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini, Bu. Ya, nanti di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, ya. Ini langsung saja pada pertanyaan pertama ya, Bu, ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Terima kasih Bu Rita, pertanyaannya. Kalau bicara tentang dilema etika, bujukan moral itu rasanya sulit ya, sulit sekali. Tapi yang namanya kasus, masalah yang harus diselesaikan sebenarnya. Sepengetahuan saya, dilema etika itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan kalau dikatakan bujukan moral, apabila itu situasi tersebut terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Ya, berarti ketika hal-hal itu merupakan sesuatu yang benar dan benar, maka bisa dikategorikan itu adalah sebuah dilema etika. Sedangkan antara benar dan salah itu merupakan sebuah bujukan moral. Ya. Lalu Bu, selama ini bagaimanakah Ibu Royati dapat menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, Rika, sebagai pemimpin di sekolah, sebagai kepala sekolah, ketika kita dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, hal yang saya lakukan ialah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalahnya, apakah kasus tersebut berada di ranah bujukan moral ataupun dilema etika, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip dan juga 9 langkah pengujian keputusan. Seperti itu, berarti hal utama yang nantinya kita lakukan adalah untuk mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu, ya Bu. Baru kita mengambil sebuah keputusan dengan didasarkan pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Oke. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu Royati lakukan selama ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, langkah pertama yang saya lakukan, yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah tentunya mengidentifikasi masalah. Yang satu, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini, tersebut. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan dulu juga, ini harus karena ini sebuah tim, kita semua tim ya, untuk mengumpulkan fakta sebagai penguat saya dalam mengambil keputusan. Tidak keputusan saya mengambil sendiri, tidak berikan ya, kita sebuah tim ya, harus saling bekerja sama seperti itu. Saya tidak boleh mengambil keputusan salah sepihak, itu tidak boleh. Kemudian melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan akan situasi tersebut dan kemudian merefleksikannya secara bersama. Seperti itu berita yang saya lakukan. Berarti Ibu banyak faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Lalu Bu Royati, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap hal itu efektif dalam pengambilan keputusan kaitannya pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya dihadapkan dengan sebuah situasi dilema etika, hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir tentunya, berorientasi pada aturan yang benar. Nah, ini tetap kita berorientasi pada aturan itu tetap diberikan dan mengutamakan rasa peduli. Wah, ini peduli itu lebih utama ya, nama manusia ya, ini manusia tetap kita utamakan. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti itu yang merupakan hal yang sangat efektif seperti itu ya. Saya kira seperti itu dan saya itu sudah efektif seperti itu ya Bu ya. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan yang jadi berarti hal yang efektif itu menggunakan 3 prinsip resolusi tadi ya Bu ya. Lalu juga kita harus selalu mengutamakan rasa peduli dan juga aturan tentunya. Nanti Bu ya. Selain itu di sini juga tadi menyampaikan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari aturan yang kita buat tadi ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan. Jadi kadang kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya gitu Gena. Tantangan dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika itu bagi Ibu seperti apa? Tantangan itu pasti ada ya, kalau semua itu pasti tantangan itu pasti ada. Menurut saya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika dari hal-hal yang sama-sama benar itu berdampak pada banyak orang, tidak hanya satu orang saja. Dalam hal seperti ini maka saya akan kembalikan lagi pada nilai-nilai kebajikan yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Oh iya, berarti tantangannya itu adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu dapat berdampak positif bagi banyak orang terhubungin sekali. Dan di sini Ibu juga tadi mengutarakan bahwa kita harus selalu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan. Luar biasa sekali Bu ini. Jadi pembelajaran sekali ini buat saya dan jawaban-jawaban luar biasa Ibu Royati pagi ini. Lalu Bu, ini masih ada beberapa pertanyaan ya Bu ya? Masih siap ya Bu ya? Nah, Bu, apakah Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah itu memiliki jadwal khusus, jadwal tersendiri gitu? Apakah Ibu di sini langsung menyelesaikan masalah tersebut atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan? Tentang jadwal tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah atau lingkungan yang saya pimpin seperti itu. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat maka saya membuat jadwal khusus dalam menyelesaikan. Berarti di sini tergantung urgentasinya kan ya Bu. Jadi ketika ada kasus di situ Ibu bisa langsung menyelesaikan seketika itu maka langsung Ibu putuskan. Tapi ketika di sini Ibu membutuhkan sebuah konfirmasi atau pengumpulan fakta-fakta ya dari orang lain maka Ibu membuatkan jadwal khusus gitu. Nah, kemudian Bu, dalam mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pendidik, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Melibatkan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan seperti itu. Berarti di sini aktor
adalah keterlibatan rekan-rekan guru Ibu. Dan faktor-faktornya itu adalah selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari semua tadi yang sudah kita cakapkan tadi nih Bu ya, dari apa yang sudah Ibu utarakan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya keputusan dilema etika? Hal yang bisa kita petik, saya petik ya, karena dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika, pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu nilai kebajikan dan prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya nomor satu tadi kemanusiaan itu tetap saya petik dan luar biasa sekali ya Bu. Jadi di sini pembelajaran yang Ibu sampaikan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat saya bahwa dalam kaitan yang mengambil sebuah keputusan, hal pertama yang harus kita pegang teguh yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita pahami dan kita pegang teguh seperti itu Ibu ya. Kemudian juga di sini tadi Ibu menyampaikan bahwa kita harus bisa mengetahui, memahami prinsip dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak atas jawaban dan wawancara singkat kita pagi hari ini, sehingga yang pertama saya bisa melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual saya dengan lancar. Yang kedua, saya mendapatkan pembelajaran dari hasil wawancara kita kali ini kaitannya tentang bagaimana nanti saya membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu Ibu keputusannya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dengan banyak segudang aktivitasnya. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri. Sama-sama Bu Rika. Saya juga mendoakan Bu Rika bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan lancar, tanpa halangan suatu apa, selalu diberi kesehatan Bu Rika sampai nanti panjenengan bisa memetik hasilnya dari apa yang sudah panjenengan kerja kerasnya ya Bu Rika selama nanti. Yang pertama jaga kesehatan. Allah. Bu Rika silahkan bisa melanjutkan aktivitas panjenengan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lilis. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Rika sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini Bu, terima kasih sekali atas waktunya pagi ini. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas dari guru penggerak seperti itu Bu. Nah, ini kaitannya dengan identifikasi kasus Bu, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Ini yang pertama nih Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan baru? Baik, terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Saya akan melakukan identifikasi dulu kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kemudian dengan melakukan pengamatan sekolah terlebih dahulu, kemudian terhadap kasus apa yang sedang terjadi saat ini. Kita akan mencari tahu fakta apa yang terkait dengan masalah itu, kemudian masalah itu sebuah dilema antara benar atau salah, kemudian yang berarti nanti termasuk pada rujukan moral atau dilema etika.
antara benar dan benar ini berarti dilema etika. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi diidentifikasi dulu ya Bu ya. Ya, ketika itu masalah atau kasus yang terjadi itu benar dengan salah, berarti itu termasuk pada rujukan moral. Ketika itu benar dengan benar, maka itu masuk pada dilema etika. Oke. Nah, kemudian Bu, sebagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan bermusyawarah dan berdiskusi dengan dewan guru atau pihak yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Lalu dari kasus tersebut nih Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya akan Ibu lakukan? Ya. Untuk langkah pertama yang akan saya lakukan ini adalah mengkonfirmasi terlebih dahulu permasalahan tersebut. Nah, kemudian menentukan pihak mana saja yang akan terkait, mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian akan membuat keputusan. Namun itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri karena saya sebagai kepala sekolah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan baik buruknya keputusan yang saya ambil serta aturan yang berlaku. Berarti namanya konfirmasi terlebih dahulu ya Bu ya, dimanakah apakah itu yang terjadi ya Bu ya. Jadi ketika itu memang kaitannya dengan masalah atau kasus hubungannya dengan sekolah, maka akan didiskusikan dulu, dicari tahu dulu, dikonfirmasi. Kemudian kalau memang itu masalah pribadi, maka semua keputusan itu langsung diambil. Seperti itu Bu ya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ialah mengambil keputusan dengan berdasarkan pada 3 prinsip penanganan dilema etika, yaitu pada berpikir berbasis hasil, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Lalu saya akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait guna mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini keputusan yang diambil itu berdasarkan kepada 3 prinsip penanganan dilema etika ya Bu ya. Wah, ini menjadi satu pembelajaran buat saya ya Bu. Lalu dari sekian tadi ya Bu, kita mengambil dulu 3 prinsip penanganan dilema etika lah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tantangan dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika. Dilema etika ini adalah dilema di antara 2 hal yang sama-sama benar. Tantangan saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini adalah saat situasi di mana saya harus memilih 2 kebenaran yang melibatkan pihak berlawanan. Contohnya seperti perasaan kasihan dan perasaan kesetiakawanan. Oh iya. Jadi hal yang melibatkan dengan hati nurani itu cukup menantang ya Bu ya. Jadi tantangan yang tersendiri ya Bu ya. Mungkin itu juga yang saya rasakan dulu kalau saya mengambil keputusan. Lalu Bu Lilis, apakah Ibu itu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki jadwal khusus dalam pelaksanaannya? Baik, kalau kasus itu tidak semua kasus dilema etika akan saya buatkan jadwal atau saya buatkan waktu khusus juga tidak. Sikap yang saya ambil ini akan tergantung dari seberapa mendesaknya, kemudian seberapa besarnya dan seberapa urgentnya kasus tersebut untuk harus diselesaikan.
apakah kasus tersebut memerlukan pihak lain dalam menyelesaikannya. Jika iya, maka akan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya karena berhubungan dengan orang lain dan pihak luar dan bukan sendiri. Jadi tergantung dari kasusnya gitu ya. Ketika kasus itu bisa langsung diputuskan, ya langsung diputuskan. Tapi kalau menyangkut dengan keputusan atau konfirmasi dari pihak lain, berarti membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk faktor ini dalam mengambil keputusan yang sangat mempermudah atau membantu saya, ya ketika saya melibatkan dengan dewan guru atau pihak-pihak terkait dalam kasus yang saya tangani ini, serta tidak lupa juga memegang teguh nilai-nilai kebajikan menjadi poin utama dalam mengambil keputusan. Berarti yang terpenting dan utama itu selalu memegang teguh nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nah, Bu, dari semua tadi ya Bu ya, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan khususnya dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan tertinggi dan keputusannya sangat penting, ini akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kemudian selalu mempertimbangkan prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan begitu, keputusan yang kita ambil ini akan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Lilis, ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat saya ketika nanti saya menghadapi sebuah kasus utamanya dilema etika, maka apa nih yang saya catat ini bisa menjadi sebuah referensi dan pembelajaran untuk saya bahwasannya dalam sebuah mengambil sebuah keputusan itu hal yang terpenting adalah kita selalu memegang teguh hal-hal atau nilai-nilai kebajikan, dan juga selalu mempertimbangkan prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih banyak Bu Lilis atas wawancara pagi ini yang luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran pada pagi ini. Semoga apa yang saya dapatkan ini nantinya kelak akan bermanfaat untuk saya ke depannya. Sama-sama Bu Rika. Terima kasih ya Bu. Ini saya lanjut ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.